Berbicara mengenai pengenalan diri yang sebenarnya diri, tentunya kita ini tidak akan lepas dengan kedua ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ilmu tasawuf, yang kedua ilmu yang paling mendekat kepada zat, yaitu ilmu sifat 20. Ilmu tauhid 20, sifat 20. Kepada orang awam, kedua ilmu ini sangat ditakuti orang-orang awam, karena mereka mengatakan ketika kita mengkaji salah-salah, kita akan menjadi gila. Sungguhnya pandangan seperti itu adalah keliru besar. Seandainya memang terjadi pada setiap salik yang mengkaji kedua ilmu Allah itu, maka dapat kita pastikan apa yang dikajinya itu menyimpang dan keliru daripada kaidah yang sebenarnya. Justru keyakinan kita itu menganjurkan kepada kita untuk masuk mempelajari kedua ilmu Allah itu dengan baik dan benar. Karena kedua ilmu itu akan dapat menghindarkan diri kita untuk untuk dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pengenalan diri yang sebenarnya diri dan Tuhan yang sebenarnya diri Tuhan. Maka saudara, banyak sekali dasar-dasar yang menerangkan perlunya kita itu mengenal diri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya diri anak Adam itu adalah dosa yang besar, kecuali dia mengetahui akan dirinya. Nah, kemudian barang siapa yang menuntut jalan kepada Allah lain daripada pengenalan selain Allah, lain daripada pengenalan selain Allah, maka ia sesat dengan Tuhannya. Ia jauh daripada Tuhannya. Maka bermula mengenal diri yang sebenarnya diri itu, kita ketahui dulu akan sifat-sifat wajib yang 20 itu. 20 sifat yang ada pada diri. Sedangkan jalannya tasawuf. Nah, kita mulai daripada 20 sifat pada diri kita. Kita sering ulang-ulang agar masuk tertanam, tertancap di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi di situ ada sifat nafsiyah. Nafsiyah ini artinya sifat yang wajib bagi zat. Itu sifatnya wujud. Jadi jika ada sifat nafsiyah, tentunya ada diri nafsiyah. Kemudian selanjutnya sifat salbiyah. Ya, salbiyah ini artinya menolak yang tidak layak bagi zat. Qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu talabi nafsi, dan wahdaniyat. Jika ada sifat salbiyah yang 5 ini, maka ada pula diri salbiyah. Kemudian ada sifat ma'ani, sifat 7 ya, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Berdiri dia kepada yang maujud. Nah, ya, kepada diri maujud. Nah, kemudian sifat ma'nawiyah artinya wajib bagi zat, dikarenakan dengan sesuatu sebab yang ada. Kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun, kaunuhu alimun, kaunuhu hayyun, kaunuhu sami'un, kaunuhu basirun, kaunuhu mutakallimun. Maka jika ada sifat maknawiyah, tentu juga ada pula diri maknawiyah. Maka disimak baik-baik saudara-saudara, bagaimana maksudnya, bagaimana permainannya, nah, pemahamannya. Jika ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, tentu juga ada juga yang disebut dengan diri nafsiyah, diri salbiyah, diri ma'ani, dan diri maknawiyah. Kemudian sedangkan tasawuf itu adalah jalan. Nah, jalannya. Thariqah itu termasuk cabang atau bagian daripada tasawuf. Jalan. Maka secara garis besar, tasawuf itu bagi kita tidak ubahnya seperti proses perjalanan 3 huruf hijaiyah. Nah, jadi proses perjalanannya itu seperti 3 huruf hijaiyah yang 3 ini. Ja, ha, kho, ja, ha, kho. Nah, jim. Kalau huruf jim ini, ya, itu titiknya ada di dalam huruf ja, jim. Maksudnya dia ini mengisyaratkan kepada kita, pada diri manusia itu penuh dengan dosa dan kesalahan. Penuh dengan nafsu-nafsu keakuan diri. Seakan-akan seluruh aktivitas kehidupannya, ya, kehidupan ini menjadi kuasa manusia semata. Manusia merasa berkuasa, manusia berasa dia bisa berkehendak, manusia itu merasa perasaan mengetahui, manusia itu merasa hidup, dia merasa mendengar, dia merasa melihat, manusia merasa berkata-kata. Perasaan-perasaan yang seperti ini akan timbul. Itu dikarenakan ketidaktahuan kita, karena siapa diri sebenarnya diri, ketidaktahuan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, menyuruhkan kepada seluruh manusia yang beriman
kepadanya untuk melihat ke belakang. Maksudnya melihat dan mempelajari asal muasal kejadian diri masuk pada jalan awaluddin ma'rifatullah. Kemudian huruf setelah jim itu ada ha. Ha ini tidak sama sekali tidak memiliki titik, baik itu di dalam huruf, di luar huruf, di atas dan di bawah. Itu isyarat pada kita seperti keraguan atau kebimbangan yang akan membawa diri kita pada suatu pertanyaan besar yang ketika membutuhkan jawaban segera dan pasti. Ya. Misal, siapakah sebenarnya Tuhan itu? Siapakah sebenarnya diri ini? Sekiranya aku ini Tuhan, di mana hamba? Sekiranya aku hamba, di mana Tuhan? Nah, pertanyaan seperti itu yang banyak menjebak. Yang selalu sudah diberikan sadar langsung, sudah diiktikadkan, sudah ditahkikkan benar, nanti berubah lagi pikiran. Nah, itu. Jadi itu memang pikiran-pikiran itu adalah perasaan-perasaan itulah nafsu atau iblis. Nah, ini adalah janji Allah. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal akan Tuhannya. Allah Ta'ala tidak pernah ikan janji. Kemudian Allah itu berseru, jangan engkau mencuri aku karena aku sudah laisa pada dirimu. Dan pasti engkau tidak akan menemukanku. Tapi cari tahulah engkau tentang siapa diri sebenarnya diri. Kemudian kita melangkah ke huruf yang ketiga, itu huruf kho. Kho itu ada titiknya di luar huruf, di atas. Nah, kho. Itu maksud isyaratnya kepada kita. Itu bahwa apabila rahasia Allah itu telah sampai kepada kita, maka tidak akan pernah lagi ada keraguan, was-was, ketakutan, kekhawatiran atas diri kita. Seluruhnya menjadi pasti sudah. Tidak ada lagi takut-takut, keraguan-raguan, was-was, khawatir kalau memang sudah didudukkan di situ. Maka di dalam hadis qudsi juga dijelaskan, rasakanlah olehmu kematian sebelum mati. Yang sebelum ajal itu datang kepadamu. Jika engkau akan datang kepadaku, maka matikan seluruh rasa adam yang ada pada dirimu. Kemudian kembalikan rasa itu kepada aku, kata Allah. Sesungguhnya dirimu itu, kata Allah, sebenarnya sudah mati sejak awal. Yaitu ketika dirimu itu terlahir ke dunia yang fana ini, yang hancur ini, yang lenyap ini, yang binasa ini. Namun oleh karena ada pada dirimu bersemayam rasa adam, perasaan yang bermahkotakan nafsu, maka kamu merasa hidup. Seperti itu. Kemudian keterangan-keterangan di atas. Kita lanjut kepada tasawuf. Ta, so, sot, waw, dan fa. Tasawuf. Jadi kalau kita huruf ta, itu ta artinya tajrid. Tajrid itu apa maksudnya? Menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Tajrid kepada dunia, tajrid kepada manusia, makhluk ya, termasuk. Kemudian tajrid kepada hawa nafsu. Kemudian sot. Sot itu sofa. Artinya bersih. Apa yang dibersihkan? Bersih dari keinginan duniawi, bersih daripada amarah, ya. Kemudian bersih daripada sangka-sangka keakuan diri selain daripada keakuannya Allah Ta'ala. Kemudian huruf waw. Waw itu wafah. Artinya memelihara. Apa yang dipelihara? Memelihara syariat, memelihara thariqah, memelihara hakikat, dan memelihara ma'rifat. Nah, serta memelihara pengenalan selain daripada pengenalan kepada Allah. Kemudian fa, fana, artinya lenyap atau hapus, karam. Fana. Apa yang difanakan? Fana ilmu, fana ain, fana hak, fana af'al, fana asma, fana sifat, fana zat. Fana semua. Dikembalikan betul-betul hancur lebur. Itulah yang disampaikan mengenai tasawuf berdasarkan huruf-huruf, dan ini berbeda-beda pendapat sesuai dengan tafsiran masing-masing guru-guru. Nah, dengan kita mengetahui itu, diri kita suatu saat akan menjadi fakir. Fa, kof, ro. Fa itu fana, kof itu kona'ah, ya. Ro itu ridho, fakir. Nah, maka seperti itu saudara-saudara, kita betul-betul harus ya, bukan dengan nafsu, dengan diperjalankan Allah dengan sebenarnya diri ya. Langkah-langkah awal itu biasanya di dalam ma'rifat asma, di dalam kitab Taurat ya. Kita buka sedikit masalah nama zat yang Maha Esa itu ada 300 banyaknya di dalam kitab Taurat yang ditulis menurut bahasa Taurat. Kalau di dalam kitab Zabur itu ada juga 300 nama zat yang Maha Esa ditulis dalam bahasa Zabur. Di dalam kitab Injil juga begitu, 300 juga banyaknya nama zat yang Esa itu, yang ditulis juga tentunya dengan bahasa Injil. Dan di dalam Al-Quran ada 99 nama ya, yang merujuk kepada zat yang Maha Esa itu ditulis dalam bahasa Arab. Nah,
Maka jika kita menghitungnya, maka dari keempat kitab itu yang ditulis berdasarkan versinya, maka akan ada 999 nama bagi Zat yang Maha Esa. Meskipun nama Allah itu tidak terbatas, unlimited. Nah, dari jumlah tersebut 998 nama itu adalah nama daripada sifat Zatnya yang Maha Esa. Zat yang Maha Esa itu namanya adalah Allah. Nah, hanya Allah saja. Kan tadi 999, 998 itu Allah. Kalau nama seribunya la sautin wala harpun, atau nama kita pribadi. Nah, maka dikatakan itu ya ulama kita, nama Allah itu tertulis di dalam Al-Quran 2696 tempat. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa begitu namanya Allah Zat yang Maha Esa itu banyak sekali dalam Al-Quran, diulang-ulang sebanyak segitu? Nah, maka Allah berpesan kepada hambanya, wahai hambaku, jangan pernah engkau melupakan atas namaku. Yang namaku itu tidak pernah berpisah dengan Zat dan tidak akan pernah bercerai. Namaku itu dengan Zatku itu sebenarnya tunggal. Cuma bagi orang yang buta tidak akan mengetahui, hanya menyembah nama saja. Nah, maka hadirin saudara-saudaraku, kitab 104 buah kitab juga ya yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan sub lembaran-lembaran banyak ya. Kemudian Al-Quran juga, Al-Quran Karim, banyak sekali kitab-kitab yang dahulu sebelum Al-Quran pun juga. Begitupun juga kalimat la ilaha illallah ya, intinya daripada kalimat itu, kalimat syahadat la ilallah itu intinya ada 12 huruf. Kalau kita hilangkan 8 huruf, maka tinggal 4 huruf, yaitu alif lam lam ha, Allah. Nah, nama Allah ini sekalipun digugurkan satu persatu, itu akan tetap mengandung makna dan arti yang mendalam meskipun digugurkan satu persatu. Maka terkadang bagi sufi itu mengamalkan ketika sudah mengetahui memesrakan lafaz Allah alif lam lam ha, itu meneruskan kepada kalimat hu Allah. Zikirnya zikir nyawa hu Allah. Jadi kalimat hu ini diambil daripada kalimat huwa. Kalimat huwa itu artinya zat. Kul huwallahu ahad. Artinya zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah. Yang dimaksud kalimat hu itu menjadi berbunyi selanjutnya ke zikir rahasia itu zat, artinya zat. Maka bagi sufi, nafas yang keluar masuk naik turun semasa kita masih hidup itu berisi amal batin, yaitu hu, kemudian turun Allah, masuk hu, keluar Allah, begitu. Tapi itu tidak dibunyi-bunyikan, itu jalan dengan sendirinya tanpa membunyi-bunyikan. Ke bawah tidak terbatas, ke atas tidak terhingga. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kemudian ketika kita menggugurkan kalimat Allah itu ya, lam awal dengan lam akhir kita gugurkan, itu tinggal 2 huruf. Alif dengan ha, yang awal dengan akhir pangkal dan akhir, yaitu alif dengan ha, alif ha. Itu dibaca dibaca. Maka kalimat ini tidak dibaca lagi dengan nafas ya, yang keluar masuk, tidak dibaca lagi dengan nafas ke atas, nafas ke bawah, enggak. Tapi hanya dibaca dengan titik, dibunyikan titik. Jadi kalimat jika dituliskan dari kalimat huruf, terdiri dari kalimat bahasa Arab. Jika dituliskan dari Arab, itu ada 2 huruf, alif dengan ha. Itu intaha, artinya kesudahan dan keakhiran. Intaha, alif ha. Seandainya kita berjalan mencari Allah, tentu ada permulaannya dan tentunya ada kesudahannya. Akan tetapi ketika sudah sampai zikir itu sampai perjalanan itu ke tujuan yang dimaksud. Nah, itu seperti itu saudara. Tentunya diperjalankannya ini bahasa akal saja. Kemudian ketika kita gugurkan huruf awal ya, itu tadi itu sangat luar biasa itu. Luar biasa itu. Alif dengan ha itu tadi. Ketika dipisahkan dihancurkan lam awal kemudian lam akhir, tinggal ada alif ha. Itu luar biasa itu. Dipakai biasanya para sufi. Hingga nanti suaranya melebur kepada titik saja. Seperti yang kita bahas kemarin, zikir nukta goib, ujung-ujungnya ke situ. Nah. Kemudian lam awal dan lam akhir yang dibuang tadi ketika disamakan itu nafi dengan isbat. Nah, seperti itu. Kalau lam kedua dengan huruf ha, yang tertinggal hanya huruf ha, huruf alif dengan lam. Alif dengan lam. Kalau kita buang lam dengan ha, tinggal alif dengan lam. Nah, itu alif lam latif. Jadi kalimat Allah itu bukan nakiro.
kalimat Allah itu adalah ma'rifat, yakni isyarat dari huruf alif dengan lam yang pertama pada awal kalimat Allah. Kalau digugurkan lagi sekaligus 3 huruf, lam awal digugurkan, lam akhir digugurkan, kemudian ha, nah, itu digugurkan juga. Tinggal yang ada hanya yang awal, yang paling tunggal dari segala yang tunggal, yaitu huruf alif. Alif tunggal yang berdiri dengan sendirinya. Maka tanda huruf alif tunggal itu dengan tanda baris atas, bawah dengan depan, maka akan berbunyi a, i, u. Maka setiap berbunyi a dipahamkan ada zat Allah. Begitu pula dengan berbunyi i, ada zat Allah. Dengan hu ada zat Allah. Jadi jika semua bunyi itu a, i, u, dipahamkan ada zat Allah. Maka segala bunyi suara di dalam alam semesta ini, baik itu yang terbit dari api, angin, air, tanah, maupun yang datang keluar daripada mulutnya makhluk, ada zat Allah. Suara-suara itu a, i, u semua, karena bermulanya dari titik. Bunyi-bunyi suara itu yang datang daripada apa saja, kesemuanya itu berbunyi Allah. Mau itu bunyi palu-palu, mau bunyi burung, mau bunyi lonceng, mau bunyi apapun, menunjukkan bunyinya untuk menunjukkan zat Allah. Maka nama dari zat yang Maha Esa itu. Sedangkan huruf alif itu asal atau dasar yang huruf Arab yang huruf hijaiyah asalnya itu daripada 29 huruf. Maka dengan demikian ketika kita melihat huruf alif, maka seakan-akan kita telah melihat 29 huruf hijaiyah itu yang ada. Lihat dan perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan. Dari biji itulah asal usul kejadian urat, batang, pokok, daun, ranting, buah dan sebagainya, seperti itu. Jadi kemudian huruf itu tadi yang harus kita inikan ya, pahamkan dulu ya, renung-renungkan. Kemudian ketika dihabiskan semua, tinggal adalah kosong, la sautun wala harfun. Kalam Allah yang qadim tidak bercerai antara zat dengan sifat. Hanya zat semata-mata yang ada, meninggalkan semata-mata selain daripada Allah. La maujudun bihaqi Allah. Tiada yang ada, hanya Allah Ta'ala saja. Itu ketika mengalami fana kepada maharuang, semua hilang, yang ada hanya Allah. Di sini terjadi majzub, fana orang-orang. Maka 9 kali tadi kita gugurkan kalimat Allah. Seandainya belum dipahami, maka kita banyak-banyak berkhulwat, banyak-banyak ikhtiar. Tawaf dengan ikhtiarnya itu dengan ikhtiarnya la haula wala quwwata illa billah. Karena semua hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang memahamkan itu, memperjalankan. Jadi a, i, u tadi termasuk juga itu menerangkan tentang keesaannya Allah Ta'ala. Alif tunggal ya, yang mensifati ke atas berbunyi a, alif tunggal yang mensifati ke bawah berbunyi i, alif tunggal mensifati ke depan atau ke atas berbunyi u, a, i, u. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana jika alif tunggal itu tidak sifat menyifat? Apakah ada bunyinya? Apakah ada suaranya? Dan apakah ada kalimahnya? Nah, kalau tidak ada baris a, i, u itu, baris atas, baris bawah, sama baris depan, tidak akan ada kalau tidak ada barisnya. Maka kita ketahui, saudara-saudaraku ya, kita harus tahu, diberitahukan Allah Ta'ala, kita sama-sama diberitahukan Allah ya. Ini bahasa akal ya, kita tahu padahal Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Cuma dibahasakan begitu ketika disyariatkan begitu, bahwasanya diri yang sebenarnya diri adalah hayat, yang sebenarnya hayat adalah ruh, sebenarnya ruh adalah nyawa, sifat. Kemudian lanjut ke Nur Muhammad daripada Nur Zat, Nur Ilahi daripada Rabbul Izzati. Seperti itu kalau diurut. Maka sesungguhnya seseorang yang sudah betul-betul didudukkan sampai usul kepada ilallah, dia tidak akan tahu lagi akan dirinya, tidak tahu lagi siapa Tuhannya. Emas, pasir, surga, neraka itu sama saja, sama baginya. Ia lebih senang asyik daripada kemesraan zatnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang dilihat selain daripada zatnya Allah Ta'ala. Kelihatannya dia, ini bahasa akal juga, Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya, yang memuji dirinya melalui sifatnya Nur Muhammad itu. Nur Muhammad ya dirinya juga, dia juga. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, aku adalah bapak dari segala ruh, dan Adam itu bapak daripada segalian batang tubuh manusia. Daripada Adam daripada tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad SAW. Maka dengan demikian, maka nyata bahwasanya batang tubuh dan ruh kita itu adalah jadi daripada Nur Muhammad itu sendiri. Muhammad juga namanya, tiada yang lain. Maka sesungguhnya tubuh kita yang kasar ini tidak akan pernah dan tidak akan dapat mengadakan pengenalan kepada Allah, melainkan dengan Nur Muhammad sendiri yang akan mengenal.
karena itu adalah rahasia dirinya. Itulah sebabnya dinamakan pohon bustah atau hampir pada wujudnya. Tidak akan bisa kita ini yang merasa sampai kepada Allah kecuali kita leburkan, panakkan kepada Nur Muhammad. Tidak bisa kita langsung kepada Allah tanpa Nur Muhammad. Maka adapun wujud Allah Ta'ala itu, sekali-kali jangan ada wujud yang lain daripada wujudnya Allah Ta'ala. Itulah yang sebenarnya diri. Begitu pula dengan perbuatan, selain daripada perbuatan Allah jangan ada yang lain. Tidak ada perbuatan selain daripada perbuatannya Allah Ta'ala. Jangan ada perbuatan lain. Ini dalam pandangan hakikat ya. Jangan macam-macam pikiran-pikirannya kemana-mana, ndak usah. Itu nanti kurang adab nanti. Namanya ini makom penelanjangan Tuhan ya, cukup di dalam batin. Tidak perlu disebut, oh semua ini Allah yang buat. Itu nanti jadinya kena hukum syariat. Makanya ilmu batin itu dipakai di ilmu batin, bukan di syariat. Tetap syariat tetap dilaksanakan, tetap. Toriko tetap, hakikat tetap, marifat tetap. Tapi tidak ada lagi rasa-rasa mengamalkan itu semua. Nah, seperti ana zunni abdibi. Aku itu menurut prasangka hambaku. Adapun yang bernama sir, rahasia sirnya Allah Ta'ala juga. Ini kesudahan ilmu. Artinya, tidak ada lagi yang akan disebut di dalam kitab manapun juga ketika sudah sir. Kita ini bertubuhkan Nur Muhammad Zohir Batin, bertubuhkan ruh namanya. Sehingga tidak ada lagi kita akan kenang-kenang lagi tubuh kita yang berjasad ini. Kita kenang hati-hati kita, enggak. Ada tangan kita, mata kita, telinga kita, enggak. Kita sudah bertemu, bertubuh ruh. Jadi bertubuh ruh. Jadi Zohir Batin Nur Muhammad, bertubuhnya Nur Muhammad, bertubuhkan batin, tapi batinnya itu Zohir. Nah, maka Muhammad jualah yang berdama menjadi tubuh kita pada hakikatnya, bukan kepada kita melihat kepada jasmani ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri di atas hukum, dan Muhammad itulah yang menjalankan hukum. Maka itulah berlaku hukum sebagaimana adanya. Maka ketika sudah mi'raj ke mahruan, ke fana, kembali kepada makom hamba, makom bako, makom Nur Muhammad, makom Muhammad. Bukan kita menjadi hamba. Tidak, dia juga sifatnya sendiri. Nah, maka sebagian ulama mengatakan antara dirinya dengan Tuhannya sedang asik, pandang memandang, tiada berkesudahan, ya. Tiada berkeputusan, tiada berkedudukan lagi. Pandang dan pujinya itu tidak ada lagi lupa lagi, tidak ada putus lagi. Putus tandangan selain daripada Allah Ta'ala. Apa saja yang dipandang oleh diri, sejauh mata memandang kepada dirinya, dan semua didengarnya, semuanya kanan kiri atas bawah, zohir batin yang dirasakan, kesadarannya puji bagi puji bagi Allah. Semuanya puji bagi Qadim. Qadim memuji Qadim. Dia tidak ada lagi rasanya dia memuji Allah, berzikir kepada Allah, tidak ada lagi rasa-rasa seperti itu. Dia rasanya sudah melebur. Nah, semua yang dipandangnya kepada diri atau semua keseluruhan zat, sifat, asma dan afal. Inilah ilmu yang dinamakan laut wujudullah, yang amat luas, yang sangat dalam, dan tidak akan bisa dicapai dengan akal, tidak akan tersurat lagi oleh tulisan, dan tidak akan terucap lagi dengan kalam. Bila harfin wala sautin, tiada huruf, tiada suara. La ya'rifunaka illallah, tiada yang mengenal Allah melainkan Allah, tiada yang mengenal Allah melainkan Allah juga. Jadi kita camkan baik-baik bahwa pengenalan diri itu yang tidak dihakikatkan, yang tidak pula dimakrifatkan lagi. Nah, akan tetapi berlaku dengan sendirinya. Tidak perlu lagi kita mengaku kita yang berhakikat, kita yang bermakrifat, enggak. Jangan pernah juga mengaku ada rasa-rasa jasad kita ini, jiwa kita ini yang merasa bahwa kita yang mengenal Allah, enggak. Habis sudah pengenalan. Araftu rabbi bi rabbi. Ku kenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku juga. Jika demikian adanya, jangan dicari lagi, karena Allah Ta'ala itu sendiri sudah laisa kamitslihi syai'. Pada dirimu dan pada meliputi segala sesuatu berbarengan siang dan malam. Mungkin begitu saudara-saudaraku, lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.